konflik demi konflik antara kepolisian dan KPK, mungkin berita pengunduran diri 6 penyidik Polri di KPK hanyalah kabar biasa saja. Namun karena perseteruan demi perseteruan antara KPK dan kepolisian masih saja terjadi, maka berita pengunduran diri itu terkesan luar biasa. Polemik pun bergulir, walaupun penjelasan demi penjelasan sudah diberikan. Ada apa sesungguhnya? Benarkah para penyidik itu ingin kembali ke kesatuannya demi mengejar jabatan karir yang lebih jelas di kepolisian? Kalau itu memang alasannya, lagi-lagi itu hanya berita biasa saja. Tetapi, kalau ada alasan yang tersembunyi yang sengaja ditutupi, itu kabar luar biasa. Publik pun jadi ingin tahu, apakah perseteruan Polri versus KPK sudah benar-benar berakhir? Atau jangan-jangan saat ini memasuki fase yang sangat genting? Ya, sudah bersama saya Mas Edi Kurniawan, penyidik KPK yang mengundurkan diri. Salah satunya Mas Edi, selamat malam. Dan juga Bang Alexander Lai, praktisi hukum kita. Selamat malam, Bang Alex. Malam, Bang Alex. Nah, tadi Mas Edi sedikit sudah dilewat informasi kita tadi ya. Memang benar alasannya karena ingin meneruskan karir di institusi yang lebih memberikan kejelasan? Jadi kalau kita lihat secara sepotong bahwa per tanggal 1 November saya termasuk dari 6 yang mengundurkan diri, itu mungkin akan ditarik bahwa oh ini pasti terkait simulator, ini pasti terkait something lah gitu ya. Tetapi perlu kita tarik feedback lagi ke belakang bahwa sebelum ini saya pada bulan Maret itu sudah pernah mengajukan mengundurkan diri. Maret 2012. Maret 2012. Saya sudah sekitar bulan Maret ya. Saya sudah pernah mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan KPK. Tapi karena pertimbangan dan situasi, beberapa pimpinan KPK masih mempertahankan saya. Jadi jangan dilihat dari sekarang gitu. Kemudian saya bisa duduk di KPK, bisa lihat Monas dari gedung KPK. Itu tentunya karena saya dari Polri, di mana saya ini sejak kecil dibesarkan oleh sendirian oleh ibu saya. Suka dukanya, kemudian ibu saya ini guru SD, bukan siapa-siapa. Jadi bisa dibayangkan betapa perjuangan hidup untuk membesarkan kami 3 bersaudara sehingga saya bisa seperti sekarang. Yang tentunya itu tidak bisa saya lupakan itu saja. Sampai mengambil keputusan tentunya saya harus mempertimbangkan perjuangan hidup saya, ibu saya sebagai figur saya. Yang kedua, kondisi keluarga yang tentunya dengan kondisi KPK Polri kan melihat pemberitaan keluarga besar, istri keluarga saya tentu kurang nyaman gitu ya. Ini kan harus ambil langkah. Mas Edi, bisa tidak dijelaskan kurang nyamannya itu poinnya di mana? Saya ingin menjelaskan di titik di sekarang ya. Jadi saya pikir kemarin sudah sampaikan, saya ingin mengklarifikasi pernyataan dari Mas Haris Kontras yang saya pikir ini mungkin informasi yang tidak berjawab, sehingga seolah-olah ini KPK dengan Polri akan terus dibumbui oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apa ini yang membuat khawatir Mas Edi? Terus terang saya malam itu saya khawatir, sehingga saya spontan, saya minta disambungkan ke sini untuk saya bisa mengklarifikasi langsung dengan Mas Haris. Jadi pengunduran ini sama sekali tidak ada tekanan, tidak ada bujukan, karena murni. Dan saya malah sudah pernah mengajukan untuk mengundurkan diri, jadi bukan dari sekarang. Nah, ketidaknyamanan ini kan tentunya sudah diketahui publik ya, bahwa 28 penyidik ini diangkat sebagai pegawai tetap. Nah, prosesnya ini kan tidak secara diketahui oleh seluruh penyidik gitu. Tidak pimpinan langsung menyampaikan, tapi kan tiba-tiba bisi-bisi diangkat. Tentunya ketidaknyamanan itu bukan kemudian kalau kami masih main bola sama-sama, makan sama-sama, tapi kan ada timbul pertanyaan dalam hati, terutama ini sudah masuk ke kebutuhan lahir batin begitu ya Pak? Iya, tentunya ini ada apa kok tiba-tiba tidak diumumkan, kemudian yang lain diangkat. Tentunya kan kita sama-sama masuk dan bekerja. Ada tidak feedback atau jawaban dari pimpinan soal ini, ketidaktransparan pengangkatan yang lain dan semenjak sebelum dan sampai proses pengangkatan itu belum pernah ada. Terakhir pertemuan dengan pimpinan juga 1 November itu pimpinan secara langsung juga minta maaf, mungkin ada yang miss di antara kami dengan pimpinan. Dari tanggal 1 November sebenarnya sih fine-fine aja antara kami yang mundur, kami yang 28 dengan pimpinan KPK itu kita makan sama-sama. Mas Edi memegang kasus Hambalang gitu ya Mas Edi? Salah satu yang... Saya salah satu penyidik yang ikut dalam proses penyidikan Hambalang.
Dan kebetulan kan Kasatgas saya sudah terlebih dahulu kemarin ditarik ke kepolisian, saya pikir, dan porsi pekerjaan untuk Satgas saya, ada beberapa Satgas, porsi pekerjaan Satgas saya udah kita selesaikan dan sudah kita serahkan ke Satgas inti. Saya pikir tidak ada beban. Kemudian untuk kasus Hatta Timurnya juga sudah kita selesaikan dan siap untuk tahap 2. Sudah berapa tahun Mas Hendy menangani kasus Hambalang? Saya nggak lupa semenika, kalau nggak salah bulan-bulan di tahun 2012 mulai masih, 2012. Berarti belum. Bang Alex, ini kan kondisinya jadi kemudian serba salah, mau mundur karena kebutuhan pribadi, tetapi kemudian pas sekali timingnya dengan kebutuhan KPK yang juga sangat jajar menjadi lebih genting lagi nanti posisinya. Saya pikir kita harus melihat mundurnya Mas Hendy dan kawan-kawan ini itu sesuai dengan apa yang mereka sampaikan, satu, kemudian apa yang disampaikan oleh KPK dan apa yang disampaikan oleh Polri. Dan kalau kita melihat tiga pihak ini, harusnya kita nggak perlu terlalu terlalu jauh melihat bahwa ini adalah bagian upaya bisa memboikot KPK dan sebagainya. Kan Mas Hendy cerita keputusan dia memilih Polri karena udah lebih dari 4 tahun dia bertugas di KPK, ingin kembali pada institusi asal. Sejak kecil memang ingin jadi polisi, orang tuanya juga berharap demikian gitu kan. Dan kerjaan-kerjaan yang dihandle oleh beliau sudah disampaikan kepada polisi, kepada KPK. Jadi harusnya kita lihat sebagai pelajaran bagi KPK bahwa mereka harus siap gitu manakala ada penyidik-penyidik yang hendak mundur dan sebagainya. Jadi antara lain misalnya ya, di samping sumber penyidik itu dari kepolisian, KPK juga harus mempertimbangkan sumber penyidik dari kejaksaan misalnya. Kemudian yang direkrut sendiri. Jadi ketika ada yang mundur itu tidak kaget gitu kan, karena ketika mundur harus direkrut lagi. Rekrut itu perlu proses. Bang Alex lihat ini sebagai kurangnya manajemen dari KPK terhadap penyidik-penyidik itu seperti apa? Enggak, saya nggak melihat ini sebagai kurangnya manajemen, tapi selama ini memang sumber penyidik itu boleh dibilang hampir satu-satunya dari kepolisian. Jadi ketika ada peristiwa simulator kemarin dan kebetulan ada Mas Hendy dan kawan-kawan yang merasa tidak nyaman dengan peristiwa konflik yang terjadi, kemudian memutuskan mundur gitu, itu kan suka nggak suka berpengaruh terhadap institusi KPK sendiri. Sedangkan mereka mau merekrut penyidik baru kan perlu waktu untuk mendidik dan seterusnya. Yang saya dengar memang ada sekitar 30-an sedang di Pusdiklat EMA, tapi itu kan baru kan. Nah, sedangkan orang seperti Mas Hendy yang udah 4-5 tahun pasti udah cukup senior dalam menangani perkara-perkara. Sedangkan kalau masuk yang baru kan perlu waktu untuk belajar lagi dan sebagainya. Nah, hitungannya kan Mas Hendy seperti salah satu yang seperti motor dalam penanganan kasus, dan ini kemudian memang mungkin kalau kita berpikir secara tidak jauh dan positif, memang ini murni karena keinginan personal, tapi kemudian implikasinya, Bang Alex Lai. Kalau implikasi kan pasti ada. Karena kalau diganti dengan orang baru dia butuh waktu untuk belajar lagi. Itu dengan sendirinya, tetapi implikasi seperti ini terjadi di organisasi manapun. Di dalam, misalnya kita law firm aja, itu lawyer di tengah jalan memutuskan berhenti, pindah profesi, dan sebagainya, itu hal-hal yang umum. Tapi harus kita antisipasi bahwa proses pemberhentian, ada proses serah terima, ada jangka waktu yang cukup untuk learning bagi orang yang ditugaskan untuk menggantikan posisi tersebut, dan ini harus kita antisipasi. Jadi jangan kemudian kita anggap bahwa hal seperti ini itu akan pasti melemahkan organisasi ini. Pasti ada sedikit pengaruhnya dalam jangka pendek, iya. Tapi ini harus dilihat sebagai untuk semacam introspeksi bagi KPK untuk bisa mengantisipasi bahwa hal-hal yang seperti ini bisa aja di masa yang akan depan terjadi lagi. Sejauh mana sebenarnya dampak untuk KPK juga mundurnya 6 penyidik KPK yang kebanyakan juga memegang kasus Hambalang, dampaknya juga kepada penyidik yang mundur ke Polri kembali. Kita akan sambung lagi setelah jeda pariwara berikut. Iya, kita lanjutkan lagi pemirsa. Sudah terhubung di telebicara dengan Pak Igede Pasek. Pak Pasek, selamat malam. Pemirsa TV One juga dan yang ada studio. Ya, Pak Pasek, ini ada Mas Hendy Kurniawan yang penyidik Polri yang mundur, kemudian juga ada Bang Alexander Lai di sini. Iya. Nah, Pak Pasek, ini gimana Pak Pasek? Mundur lagi 6, KPK jadi nafasnya Senin Kamis lama-lama. Yang saya tahu, yang saya pantau dari berita itu bukan mundur ya. Tapi? Kemudian
tidak memperpanjang, kan begitu beda. Dengan kalau mundur tuh berarti masih tugas. Masih tugas Mas Pasek sampai Pak Pasek masih tugas Mas Hendy sampai bulan Mei 2013. Oh, tapi ada juga yang habis kan? Yang habis ada Mas Hendy? Ada, iya baik. Nah ini yang mundur nih gimana nih Mas Pasek? Harus dipilah-pilah. Jadi ada yang sudah habis, dia tidak bisa disebut sebagai mundur. Kemudian habis masa tugas, itu yang disebut dengan mundur. Nah, bagi hak masing-masing pribadi di dalam berkarir, semua akan begitu. Jadi Pak Pasek mendukung saja nih ya kalau ada kembali ada 6 penyidik KPK juga yang mundur dengan alasan mungkin berbeda-beda atau tidak memperpanjang masa jabatannya. Jadi begini, pilihan kan, ada yang ingin melanjutkan harus dihormati, ada orang yang ingin mundur juga harus dihormati. Ini negara demokrasi kan, orang berhak memilih karir. Tetapi di sisi yang lain, secara kelembagaan, kita semua harus sama-sama juga memperkuat yang kejaksaan maupun KPK. Kan begitu. Nah, sekarang kita coba carikan jalan keluarnya seperti apa nanti kan gitu. Nah, seperti apa yang bisa memperkuat ini kalau misalkan Mas Hendy dan kawan-kawan kan kebanyakan karena personal ya, Mas Hendy karena status kepegawaian begitu. Nah, belum tentu juga bisa stop sampai Mas Hendy dan kawan-kawan, bisa jadi nanti berikutnya ada lagi gerbong selanjutnya, Pak Pasek. Ya, kan harus bisa mengkoreksi internal juga. Kenapa kalau dulu pimpinan KPK yang dulu semua bisa berjalan dengan baik, itu terjadi rotasi seperti biasa, tidak mengganggu kinerja. Kenapa sekarang di manajemen kepemimpinan yang sekarang kok seperti tidak mampu mengendalikan itu? Ini kan harus diintrospeksi juga ke dalam. Karena tidak bisa semua masalah internal KPK disalahkan di luar KPK, kan begitu. Jadi maksudnya manajemen kepemimpinannya yang kurang begitu Pak Pasek? Nah, artinya kan begini, kita cara membandingkan kan pimpinan KPK kan sudah ada beberapa kali nih. Ya. Dari semua